Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya, sahabat petualang gaib dimanapun berada. Kita akan mulai lagi penelusuran. Kita akan lanjutkan penelusuran. Kali ini ada sebuah batu di sebuah desa ya. Batu ini cukup terkenal di desa, di kedua desa itu. Bahkan ada 4 desa mengelilingi batu itu ya. Jadi batu itu masuk ke jalan alternatif yang dilewati oleh 4 desa tersebut. Nah, dan kabarnya batu ini, kalau ketika ada yang nikahan ya, yang kawinan, yang nikahan, itu konon katanya tidak boleh lewat ke situ. Jadi tidak boleh melewati batu itu. Dan dulunya pernah ada cerita kejadian dulunya itu kalau pengantin lewat ke situ tuh ya wallahu alam yang nggak tahu, katanya meninggal gitu. Nah, dan itu terjadi beberapa kali meninggal. Ada yang meninggal langsung kecelakaan, ada juga yang sakit-sakitan dulu gitu. Nah, akhirnya setelah kejadian itu jadi tidak berani lagi lewat ke batu itu gitu. Jadi harus muter dulu. Dan sampai sekarang di 2022 itu masih terjadi, dihindari ya. Gitu, dihindari melalui jalur yang ada batunya gitu. Jadi harus muter dulu gitu. Nah, jadi ada apa sebetulnya di dalam batu itu, dan siapa yang menghuni di batu itu, dan apakah ada hubungannya antara kejadian yang menyebabkan kecelakaan dan batu itu? Nah, nanti kita akan coba cari tahu. Mungkin di tempat saudara pun ada tempat yang sama ya. Gitu. Biasanya di setiap daerah ada saja tempat yang sama seperti itu gitu. Karena memang bangsa jin suka menempati bebatuan juga ya, selain pepohonan gitu. Nah, alasannya ya mungkin karena batu itu kan dingin gitu ya. Sifatnya dingin. Nah, dan juga alami kan, benda alami, mengandung unsur besi juga kan. Nah, biar nggak panjang lebar, nanti kita akan coba kuak langsung ya. Dan para saudara semuanya, para saudara yang budiman, yang ingin membantu untuk pembangunan, silahkan bisa ditransfer di nomor rekening di bawah di Yayasan Manah Rasa, ada di deskripsi di bawah ya. Dibuka saja di situ. Yang ingin ikut membantu atau yang ingin ikut berjuang gitu ya, untuk menanam, apa ya, untuk ya intinya untuk menanam untuk bekal kita nanti di akhirat ya, insya Allah. Silahkan, yang mau datang langsung juga silahkan datang saja, bisa langsung belikan apa material atau apa gitu. Itu bisa datang langsung atau bisa ikut di bawah ini ya, wakaf untuk pembangunan. Silahkan. Itu saja, mungkin kita akan lanjutkan langsung penelusuran. Yuk meditasi. Satu dulu aja, satu dulu. Boleh. Cabai. Sok. Meditasi lah. Musim hujan ya. Ini basah di sini, musim hujan soalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, malah ketawa. Assalamualaikum. Ketawa lagi. Dia lebih banyak ketawa. Selamat malam.
Selamat malam. Oh, Pak ngerti deh. Dengan siapa ini? Bahagia nih. Saya bicara dengan siapa? Untuk apa cerita? Untuk apa? Ya, untuk berkenalan agar saling mengenal. Tidak perlu tahu. Memang kenapa? Kok nggak perlu tahu? Tidak perlu tahu. Kenapa nggak perlu tahu? Kan cuma nama aja. Saling berkenalan kan nggak ada salahnya. Untuk apa? Ya agar bisa berkenalan, agar kamu kenal saya kenal kamu. Tidak perlu. Hmm? Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa kok nggak perlu? Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Kenal. Kamu tinggal di dalam batu itu atau di luar batu itu? Luar. Oh, di luar. Kamu mungkin pernah mendengar manusia kalau ada yang kawinan itu nggak boleh lewat situ saat ada acara kawinan, saat mengantar pengantin. Kamu dengar berita itu? Ya, justru saya yang mengawasi setiap yang lewat. Oh, jadi setiap yang lewat ke situ kamu tahu? Terus ada kejadian di situ, pengantin zaman dahulu kala ada kejadian pengantin di situ meninggal, kecelakaan lewat dekat batu itu. Itu salah mereka. Salah mereka? Ya, Salahnya apa? seharusnya Hmm? jangan melewati tempat itu. Seharusnya jangan lewat tempat itu. Memang kenapa kalau lewat tempat itu? Memangnya kenapa? Karena dulunya Dulunya kenapa? batu itu dihuni sosok raja. Dihuni oleh raja. Sosok raja. Raja jin gitu. Ya, dia meminang permaisuri dari negara lain. Bangsa jin lain gitu. Ya, Oh, dipinang sama dia, dilamar untuk dijadikan istri gitu. ya, Terus? dia berniat Hmm? untuk dijadikan pengantin. Tapi yang terjadi malah tempat itu diserang. Diserang. Ya, Diserang oleh siapa? yang lain yang ingin menguasai Tuan Putri itu. Maksudnya ada pesaing atau gimana? Ya, Dia ingin menikahi putri itu juga atau gimana? ya, Oh, yang ingin mendapatkan putri itu. terus apa yang terjadi? Sang raja pun dihancurkannya beserta sang putrinya pun. Oh, dikalahkan. Ya, Nah, itu bangsa jin dari mana yang mengalahkannya? sebelah utara. Itu raja punya kerajaan juga. Ya, Terus setelah raja dan ratu itu dikalahkan, raja itu sebelum dia musnah, dia berkata, siapapun yang melewati tempat ini
sebelum dimusnahkan, Ya. sebelum kalah. Ya. Nah, terus jadi seperti itu sekarang. Kamu mengganggu manusia. Terus yang mengganggunya siapanya? Ada yang di dalam batu itu. Iya, dia ada hubungan apa dengan raja yang dikalahkan itu? Karena dia membenci setiap pengantin. Oh, jadi benci. Gitu cerita dari ulah bangsa jin. Terus yang tinggal di batu itu dulunya di mana tinggalnya? Dulunya batu itu apa yang tadi saya katakan, seorang raja itu. Tinggal di batu itu. Ya. Ya, setelah batu itu dikalahkan, raja yang tinggal di situ dikalahkan, siapa sekarang yang suka mengganggu itu siapanya? Raja yang ingin merebut putri itu. Oh, yang mengalahkan itu, yang mengalahkan jadi mengambil alih gitu. Ya. Oh, jadi sekarang yang mengambil alih dia. Berarti kamu siapanya? Hanya penunggu di luar. Terus yang suka ganggu siapa? Yang suka mengerjakannya? Prajurit dari raja itu. Kenapa harus ke bangsa manusia? Kan itu bangsa kalian dulu. Tetap saja itu adalah pengantin. Iya, pengantin, tapi kan beda. Itu dari bangsa manusia, bangsa kami, bukan bangsa kalian. Yang jelas dia telah mengucap, Mengucap apa? siapapun yang melewati tempat ini dengan berpakaian pengantin tidak akan selamat. Siapapun. Ya harusnya kan bangsa kalian aja, bangsa jin aja. Jangan bawa-bawa ke bangsa kami dong. Justru Kan gak ada hubungannya. Memang ada hubungannya. bangsa kami pun tidak ada yang berani lewat. Oh, bangsa kalian juga kalau ini nggak berani lewat itu. Ya. Tapi kan itu jalan kami, jalan manusia, bukan di alam kamu. Yang jelas kalian saja yang salah. Salahnya apa? Apa yang menurut kalian salah? Seharusnya tidak berpakaian seperti itu. Memang di alam kamu berpakaian bagus juga kalau saat ada acara seperti itu. Ya, ada juga yang biasa. Tapi dari wanginya berbeda. Berarti dari kalau tidak pakai pakaian pengantin gimana? Dia akan tetap mencium dari wanginya. Oh, kalian tetap tahu. Ya. Yang saya tidak mengerti kenapa harus ke bangsa manusia, kan nggak ada hubungannya masalah dulu sama bangsa manusia. Itu urusan raja. Kecuali dulunya manusia ada ikut campur. Kan dulu cuman bangsa kalian, yang mau merebutnya juga bangsa dia juga. Bangsa kamu juga kan, bangsa jin juga. Tempat itu dulu dinamakan tempat pengantin. Oh, jadi kalau ada upacara begitu di tempat itu gitu? Ya. Oh, berarti ada upacara perkawinan juga kalian ya?
Berarti di kamu juga ada upacara perkawinan seperti manusia gitu? Ya, Oh, mengadakan acara juga. Nah, yang jadi hostnya siapa tuh? Ada kesranya berarti, ada penghulunya. Oh gitu, berarti ada kegiatan untuk pengantin di batu itu. Oh, jadi memang sudah ada kegiatan pengantin di batu itu, kegiatan rutin. kebanyakannya di saat kami upacara, kalian malah melewati tempat itu. Oh, maksudnya kenapa, merasa terganggu atau kenapa? Ya jelas, Merasa terganggunya kenapa? Kan itu memang jalan manusia. Suruh siapa tinggal di situ? kehadiran kalian membuat raja kami marah. Seakan kalian akan menyerang tempat kami. Kekuatan raja kamu itu dari apa? Kenapa bisa sampai mengalahkan Raja Jin yang dulu itu pakai apa dia? Pakai ilmu apa? Aku tidak mau mengatakannya. Memangnya kenapa? Dengan cara apa dia mengalahkan, kok bisa kalah? Kan itu Raja Jin juga ya dulu, rajanya di batu itu juga. Kenapa bisa kalah? Dengan satu tatapan saja. Dia mengadu kekuatan dengan saling bertatap. Oh gitu. Lalu berhasil dikalahkan. Kenapa nggak cari tempat yang lain gitu? Harus di situ terus? Sampai selamanya. Keistimewanya apa tempat itu? Karena tempat itu dulunya turun temurun. Oh, bersejarah berarti bagi mereka. Berarti memang bersejarah bagi kalian ya. Ya, Tapi bisa nggak berdampingan tanpa ada hal-hal seperti itu? Tidak masuk ke wilayah manusia. tidak bisa. Raja Jin yang dulu dikalahkan oleh tatapan. Ya, Biasanya disebut ilmu apa itu namanya? Kalau di bangsa kalian. aku tidak akan memberitahu. Di sana ada berapa banyak penghuninya? Ada 4. Cuma, cuma ada 4. Penguasanya. Berarti yang ngurus-ngurus saat ada upacara itu. Ya, Keempat-empatnya dari mana itu tadinya asalnya? yang dulu ditaklukkan oleh raja itu, yang sekarang merajainya. Gitu. Di tempat itu apakah ada sesuatu yang mengandung kekuatan? Ya, Ada. jelas. Seberapa besar tempat itu bagi kalian? Sangat besar. Sangat besar. Itu keempat-empatnya mempunyai kekuatan Ya, sama atau berbeda-beda? berbeda-beda. Beda-beda. Mereka punya kelebihan apa saja yang keempat itu? Satu tadi bisa mengalahkan dengan tatapan saja ya. Ya, Yang satunya, yang kedua, bisa mengalahkan dengan hanya berduduk. yang ketiga, Dia bisa mengeluarkan dari telapak tangannya
Yang keempat, yang keempat, dia bisa mengangkat kalian lalu membuangnya tanpa menyentuh. yang paling kuat yang mana? Yang paling menguasai di situ. Yang paling kuat, yang sering hanya berduduk. Berarti bukan yang mengalahkan Raja Jin yang pertama di situ ya, bukan itu. Bukan. Yang paling kuatnya yang apa ilmu apa itu? Biasanya kalau lawannya terkena apa yang terjadi? Dia akan langsung Langsung apa? hancur lebur. Ya, ya, ya. Nah kalau yang waktu kecelakaan itu diapakan sebetulnya? Itu ada hubungannya dengan kalian? Atau murni kesalahan dia? Dibuatkan jalan untuk mereka. Apa? Dibuatkannya jalan untuk mereka. Oh dibuatkan jalan buatan. Sengaja gitu ya? Oh jadi sengaja dibuat jalan buatan agar mereka jadi tersesat di jalan. Padahal itu bukan jalan asli berarti ya? Biasanya kamu belokkan ke mana? Oh ke jurang, mungkin ya, ada jurang di sana. Ke jurang. Ya, kadang kami juga menutupinya dengan kekuatan kami. Diapakan? Seakan dia tidak melihat jalan itu, jalan yang asli. Oh, berarti sama seperti yang lain ya cara kerjanya kalian. Terus kenapa manusia-manusianya bisa tahu sampai sekarang dan menghindari? Memang sudah sering terjadi hal seperti itu. Ya, sejak dulu sampai sekarang pun terus. Jadi tujuannya hanya tidak suka. Ya, karena itu tempat pengantin bagi kami, bukan tempat kalian. Oh itu tempat sakral bagi kalian. Kalau menurut saya alam kalian tuh lebih besar dan lebih luas, lebih bebas. Kenapa nggak cari yang lain? Sudah saya katakan, tempat itu tempat paling cocok buat kami. Kalau tidak, dibuat pembatas. Jangan masuk ke wilayah manusia. Wilayah kalian ya wilayah kalian. Kenapa manusia dibawa-bawa? Itu yang saya nggak suka. Kenapa? Kamu tadi hanya ingin tahu, tapi sekarang malah mengatur. Ya, kamu kan nggak mau diatur juga. Kamu banyak tahu. Saya curiga sebetulnya kamu yang berkuasa di situ. Kamu soalnya banyak tahu tentang isi di situ. Kenapa harus menyamar? Kalau bukan itu selendang apa yang kamu pakai? Yes. Apa yang mau nyetok? Kamu pakai selendang apa itu? Biasanya itu yang memakai penguasa itu. Berarti kamu berkuasa di situ. Dia kayak pakai selendang apa gitu. Mungkin pusakanya dia ya. Itu pusaka kamu berarti. Oh kamu merasa paling kuat. Ternyata dia yang
paling kuat itu dia, jadi dia yang merasa paling kuat. Jadi dia hanya duduk katanya mengalahkan. Gitu ya. Jangan ikut campur urusan ini. Enggak, saya nggak ikut campur. Saya cuman mau kalian berhenti. Ya agar bangsa kami tenang lah. Agar bangsa kami tenang. Dia lagi mengeluarin kekuatan ya dia. Awas, mundur dulu. Push. Oh, dia senang. Saya mau kamu pergi dari batu itu. Tunggu saja pembalasan. Tunggu apa? Pembalasan apa? Udah kamu tinggal pergi cari tempat lain, itu kan udah selesai. Supaya kita nggak bertemu lagi. Kan lebih baik kalian semua hidup di situ dengan damai. Membawa kamu. Membawa kemana? Untuk apa? Untuk balas. Tidak ada yang perlu dibalas sebetulnya. Kamu tinggal pergi cari tempat lain, selesai. Ini apa? Supaya prajurit tahu siapa yang paling sakti. Yang paling sakti. Supaya apa nantinya? Kenapa harus dilihat paling sakti? Kan kamu paling sakti. Kamu saja datang ke tempat. Begini saja, nanti saya umumkan kamu yang paling sakti di tempat kamu. Saya kalah sama kamu, tapi kamu pergi dari tempat itu. Nanti saya mengaku kalah di tempat kamu, tapi kamu pergi. Jangan ganggu lagi manusia di situ. Sebelum prajuritku melihatnya. Kamu harus datang ke tempat.
Saya nggak takut. Tapi kenapa harus bertempur? Begini saja. Saya nanti mengalah tapi kamu pergi. Saya kalah nanti di depan mereka, di depan prajurit kamu. Iya, nanti saya kalah di depan prajurit kamu, tapi kamu pergi dari tempat itu. Ikut saja. Kemana? Ikut kemana? Saya sudah tahu tempat kamu, kenapa harus ikut-ikut? Bukan di tempat itu. Tempat yang satunya. Oh, ada 2 tempat. Itu kamu sudah punya 2 tempat. Tinggalkan tempat itu, pindah di sana aja. Kamu panggil dia, panggil teman-temannya. Saya coba kurung dia langsung. Kamu nggak bisa pulang lagi ke sana. Tempat apa ini? Ya itu tempat kamu nanti di situ selamanya. Karena kamu tadi nggak mau pindah. Kalau kamu nggak mau pindah, kamu selamanya di situ. Akan ada yang membebaskan. Enggak, nanti teman-teman kamu ikut juga. Ada 3 lagi berarti ya. Ada 3 raja lagi di situ. Dia ikut semua di situ. Mau pindah nggak? Mau pindah nggak kamu? Nggak mau. Tetap nggak mau. Wah. Dia keluar. Tapi masih ada di sini. Dia nggak bisa keluar jauh. Dia muter di sini dekat. Masuk lagi. Dia tadi sembunyi di daun ini. Tadi goyang ya daun ini ya. Kelihatan nggak? Kan tadi saya bilang kamu pindah. Masuk lagi ke situ kamu. Teman-teman kamu menyusul situ. Kalau nggak mau pindah nggak? Jangan ganggu lagi manusia, pindah cari tempat lain yang jauh dari manusia. Bebaskan dulu. Ya, saya nggak mau bebasin. Kamu dari tadi ini sih ngotot terus. Kamu dari tadi marah terus. Saya jadi nggak percaya. Bebaskan dulu. Ya, tarik ke sini. Nah, tadi dia berusaha mau kabur ya, tapi dia tinggal di sini tadi. Jadi akhirnya nanti saya coba netralkan ke lokasi langsung mungkin ya, karena takutnya nanti lokasi itu disalahgunakan gitu. Jadi setelah mungkin nanti kita amankan dulu penghuni-penghuninya, setelah kosong mungkin nanti kita pagari biar nggak ada yang lain yang mengambil alih gitu. Karena terkadang
tempat itu misalkan sudah dikosongkan sama kita ya, sudah dikosongkan misalkan, sudah dinetralisir, terkadang nanti datang lagi makhluk lain yang menghuni tempat itu, jadi penghuninya baru lagi, dan terkadang malah mengaku-ngaku makhluk yang itu juga. Aduh, ini banyak semut ya. Terkadang malah mengaku yang itu juga gitu, jadinya panjang. Nah, jadi panjangnya, jadi seolah-olah makhluk itu nggak kalah gitu. Padahal terkadang yang sudah dikurung nanti masuk lagi mengaku sebagai itu. Biasanya itu kalau manusia itu simpatisannya, jadi terkadang ada simpatisannya sama seperti manusia gitu. Nah, tetapi intinya jika kita pelajari, intinya kewaspadaan dari diri kita juga gitu. Kewaspadaan yaitu dengan tentu keyakinan yang penuh dan kehati-hatian itu saat melewati tempat itu. Jadi kalau kita berhati-hati melewati tempat itu, bisa saja kita aman dan selamat, insya Allah gitu ya. Dan waspada tentunya dengan kendaraan yang dinaiki, dengan apa yang kita bawa lewat jalan itu, karena kecelakaan itu bukan hanya karena batu itu saja, bisa karena faktor lain gitu, banyak faktor. Nah, makanya faktor-faktor itu yang harus kita hindari gitu ya. Contohnya dicek dulu kendaraannya, dicek dulu remnya gitu. Mungkin itu dulu ya, kita ambil pelajarannya. Intinya kita tidak usah terlalu takut. Kita bisa konsultasi dulu dengan orang tua di daerah kita atau sesepuh-sesepuh di daerah kita. Kita konsultasikan, kita cari solusi bagaimana caranya agar tempat itu jadi netral gitu. Itu saja dulu mungkin ya, karena takut ada hujan nih. Kita nanti coba kuak yang lainnya lagi. Yang ingin ikut berpartisipasi silahkan, ada nomor rekening di deskripsi, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening Yayasan Manah Rasa yang ingin ikut berpartisipasi untuk pembangunan pondok pesantren di sini. Dan yang ingin mondok di sini silahkan, sudah dibuka tahun ajaran ini ya, sudah dibuka. Silahkan khususnya untuk laki-laki dulu gitu. Untuk perempuan juga nanti kita siapkan tempatnya gitu. Tapi lebih apa namanya? Mungkin kalau perempuan di sini temannya sedikit ya, baru ada sedikit. Kalau laki-laki sudah banyak di sini. Gitu. Mulai dari keluar SD ya, mulai dari keluar SD nanti sekolah MTS di sini sambil belajar ngaji gitu. Itu saja dulu mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.